Selamat siang, Pak Irawan. Selamat siang Pak Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nur. Oh ya, kemarin Pak Irawan mau bertemu dengan saya. Ada apa ini? Ada yang dipikirkan, ada yang dinek-nekan? Iya Pak Nur, saya ini lagi pusing sekali. Ya. Pusing ngadepin murid-murid Pak Nur. Nilai pelajaran MIPA saya itu menurun Pak. Pusing di Loh, kepala Pak. Puyeng. menurun. Eh, Bagaimana Pak Irawan tahu kalau nilai dari murid-murid panjenengan itu menurun? Dari mana? Kan gini Pak, kemarin kan saya mengadakan 3 kali ulangan. Nah, ulangan yang Hmm. pertama itu muridnya nilainya bagus-bagus Pak. Hmm. Nah, di ulangan kedua dan ketiga, lah kok malah nilainya menurun? Ini kok saya malah membuat Oh, tambah pusing, Pak. oh Saya agak gitu. frustasi. Walaupun pertama kan bagus, udah Heeh, kedua, heeh. ketiganya kok lama menurun. Jadi saya juga, apa saya salah Oh. mengajar gitu ya, Pak? Jadi Pak Irawan, tujuannya di sini nilai dari murid-murid Pak Irawan tuh turun gitu ya? Nggih, Pak. Oke, kira-kira Pak Irawan sudah punya rencana enggak ke depannya? Iya Pak. Makanya saya kan ada rencana. Mhm, Nah mhm. terus saya ingin konsultasi ke Bapak. Bapak kan guru senior. Jadi saya Ya. ingin tahu rencana saya tuh udah baik atau belum gitu Pak. Oh gitu. Kira-kira nanti rencana panjenengan tuh tingkat keberhasilannya seberapa? Kalau saya ini kan saya berani memiliki keyakinan itu keberhasilannya 70 sampai 80% Pak, berhasil dari Oh, rencana yang sudah saya pikirkan jauh-jauh ke seminggu ini Pak. oke. Pak Irawan yakin ya? Ya Pak, saya yakin dengan rencana yang saya buat ini karena saya sudah memikirkan semuanya Pak. Jadi saya memiliki keyakinan insya Allah berhasil. Oke, kalau Pak Irawan yakin dengan rencana nanti 70-80%, kira-kira apa kekuatan Pak Irawan yang Pak Irawan miliki mungkin yang untuk mendukung rencana Bapak? Hmm. Pertama Pak, kemarin kan saya sudah mengikuti pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi. Nah, saya Mm-mm. itu kemarin mengikutinya secara online dan offline. Di Mm-mm. online-nya saya mengikuti seminar, terus saya juga melihat ada juga aksi nyata di PMM-nya, itu juga saya sudah pernah mengerjakannya. Mm-mm. Terus kalau offline-nya, saya ikut dari kegiatan EGMP Pak. Jadi MGMP itu mengadakan, nah, untungnya mengadakan penulisan soal atau pembuatan soal, nah gitu. Mm-mm. Jadi itu membantu saya sekali, nah gitu. Oke, oke. Nah, nanti kira-kira untuk rencana Bapak itu ada hambatannya enggak? Kira-kira seperti apa hambatannya? Jadi dari peningkatan nilai yang saya harapkan nilainya itu nanti ya memang ada Pak. Selain dari siswanya juga dari saya. Kalau dari siswa kemarin Hmm. gini Pak, misalnya kan kemarin sudah saya kasih tahu mau ulangan itu kadang mereka nggak belajar Pak. Jadi Oh mungkin gitu. tidak menguasai materinya. Tapi nanti ini akan saya kasih tahu, saya genjarnya. Pokoknya kalian harus belajar dulu, kuasai Hmm. materinya. Nanti semoga di tes selanjutnya itu nilainya meningkat. Nah, itu kan Hmm. rencananya ini saya juga akan menggunakan materi dengan online, Pak. Jadi menggunakan Hmm. aplikasi. Hmm. Jadi saya sudah merencanakan pembuatan soal melalui aplikasi. Jadi karena mungkin soalnya nanti itu menarik, jadi Hmm. mereka mau mengerjakannya, Pak. Oke, jadi kalau tadi Pak Jerwan bercerita tentang nanti hambatannya, pasti Pak Irawan udah antisipasi dong nanti cara mengatasinya seperti apa. Yeah. Antisipasinya yaitu seperti tadi Pak, kalau misalnya muridnya lupa, saya ingatkan. Pertama saya ingatkan antisipasinya. Terus Hmm. saya juga menyiapkan media belajar. Nah, jadi Hmm. itu. Jadi selain soalnya yang menarik, saya juga mengimprove media yang saya gunakan. Jadi nanti mereka ilmunya dapat, terus ketika mereka ditesnya, mereka bisa ketika uji kemampuannya. Oh iya gitu. Nah sekarang strategi apa nanti yang Pak Irawan terapkan untuk mencapai rencana yang sudah panjenengan inginkan tadi? Rencananya ketika saya mengajar nanti Pak, saya akan Hmm. menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi Ya. selain menggunakan media pembelajaran interaktif, saya juga akan lebih
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu Mm-mm. saya usahakan jadi kalau sudah terpusat pada siswa itu nanti kan siswanya banyak yang bekerja. Jadi saya hanya sebagai fasilitator membimbing murid-murid siswa tersebut agar bisa memahami materinya nanti. Jadi ada aplikasi yang menarik, terus media yang menarik, terus kegiatan pembelajaran yang menarik. Oke, jadi nanti semua itu nanti bisa meningkatkan prestasi anak ya. Oke, Iya, nah nanti jika di tengah jalan misalkan ya, di tengah jalan apa yang panjenengan programkan tadi mengalami gangguan sehingga tidak berjalan dengan baik, apa yang akan Pak Irawan lakukan? Nah, Pak, kan ini kan saya menggunakan media online ya, Pak. Saya Ya. khawatirkan tuh nanti tiba-tiba listrik mati gitu, Pak. Nah, untuk mengatasi tiba-tiba listrik yang mati itu nanti saya akan menggunakan genset. Jadi sekolah ada genset. Terus kadang juga kan murid sudah saya kasih tahu untuk membawa HP. Nah, mereka ada yang kelupaan. Nah, kelupaan atau memang ada yang tidak benar tidak punya HP. Nah, gitu. Kalau yang kelupaan dan tidak membawa nanti saya akan pinjami dari Chromebook sekolah gitu. Oh, Kalau kuota internetnya sudah habis ya itu WiFi ya. saya akan tethering, Pak. Nah, Oh, ya pakai WiFi sekolah bisa. ya saya juga wifi sekolah juga nanti. Oke. Nah, terus untuk mencapai dari strategi panjenengan, Anda pasti membutuhkan dukungan dong. Kira-kira siapa saja nanti yang Anda butuhkan dukungan dari siapa saja untuk mewujudkan rencana panjenengan biar bisa berjalan dengan baik? Nah, saya tuh perlu dukungan dari kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga, terus murid juga, Pak. Jadi semua warga sekolah saya membutuhkan dukungannya. Kalau kepala sekolah kan saya butuh bimbingannya. Kalau rekan guru saya butuh bimbingan dan sharing gitu, Pak. Nanti kalau sesama guru IPA itu bagaimana, terus saya bandingkan dengan guru yang lainnya. Terus saya juga nanti sama muridnya, oh bagaimana tipe soal seperti ini sudah senang atau belum. Kalau mereka tidak cocok ya saya ganti lagi variasi soalnya. Oke. Nah, dari pembicaraannya tadi ya, sekarang apa komitmen Pak Irawan? Saya berkomitmen gini, Pak. Saya ingin berkomitmen menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan suasana yang belajar menyenangkan itu nanti nih prestasi siswanya tuh meningkat. Jadi dari saya kan misalnya nanti kan ada post test dan pretest, Pak. Yes, yeah. Jadi kalau pretestnya itu nilai rendah, terus di post testnya nilainya tinggi, itu berarti kan mereka meningkat bagus. Jadi itu saya akan senang gitu. Tapi kalau di pretest dan post test nilainya sama, berarti kan strategi saya terapkan kan belum bagus. Nanti saya akan evaluasi lagi. Oke. Nah, kira-kira nanti setelah coaching ini, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Pak Irawan lakukan? Setelah ini, Pak, setelah ini kan saya baru setelah berbincang dengan jenengan, saya dapatkan pencerahan, Pak. Nanti setelah ini saya akan merefleksi dan mengevaluasi dari RPP yang saya buat. Jadi nanti saya print, terus saya minta pendapat dari rekan sejawat yang lain selain guru mapel IPA, terus saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, gitu. Terus saya juga akan menanyakan dengan murid nanti. Jadi kalau gambarannya seperti ini kalian seneng enggak? Nah, gitu. Jadi timbal baliknya ini nanti untuk menyempurnakan RPP yang akan saya jadikan sebelum pelaksanaan nanti, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi Pak Irawan sudah punya undang-undang dan hari ini bisa dicurahkan. Ya, jadi saya berharap nanti apa yang panjenengan rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan prestasi menurut Pak Irawan bisa meningkat lagi, gitu ya Pak ya? Iya Pak, setelah dengan berdiskusi dengan Bapak, saya merasa senang karena saya tidak bingung lagi. Bapak memberikan umpan balik, penguatan, nah itu sangat membantu saya Pak. Jadi saya sudah ada gambaran. Jadi nanti setelah ini mungkin saya akan ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Nah dari masukan yang Bapak berikan, nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih loh Pak, saya sangat senang dan saya sangat terbantu atas dari bantuan Bapak. Oke, sama-sama Pak Irawan. Saya hanya mendoakan panjenengan semoga nanti apa yang panjenengan Pak Irawan laksanakan bisa
terwujud dengan baik dan prestasi menurut panjenengan bisa meningkat lagi. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Selamat bekerja Pak Irawan, sukses selalu ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam Pak Irawan. Tahap keempat, refleksi diri latihan coaching. Nama CKP Agus Naradi. Yang pertama, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi, tuliskan hasil refleksi Anda yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu interaksi antara coach dan coachee sudah berjalan dengan baik, keakraban terjaga dalam situasi yang rileks, kemudian saling menghargai dan menghormati antara coach dan coachee, kemudian saling memberi umpan balik, coach juga menguatkan atau memberi motivasi kepada coachee untuk tetap bersemangat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi dalam coaching ini yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Itu yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin kita menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Nah, dalam coaching ini bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang diperbaiki lagi adalah yang coaching hendaknya belum terstruktur, belum terjadwal dengan baik. Tadi sama seperti Pak Irawan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, ya. Jadi sebelum melakukan coaching, ya, agar kita bisa fokus, kita harus dalam posisi yang relax. Kita bisa melakukan dengan teknik stop, ya, supaya semua yang kita pikirkan, ya, tertuju pada coaching antara coach dan coachee. Selalu mendengarkan apa yang dibicarakan coachee, kemudian menggunakan bahasa tubuh dengan baik, bisa mengangguk, tersenyum, ya, atau wajah jangan sampai dicuekin, dan saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Jadi tadi yang perlu diperbaiki adalah penggunaan bahasa. Jadi saya perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi untuk menghindari bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kemudian kalau tadi belum terjadwal, ya, kita akan memperbaikinya dengan membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat? Jadi sebelum coaching saya mempunyai beban pikiran yang berat karena mempunyai masalah dengan pembelajaran murid-murid saya. Jadi masih ada di kepala ini, ya. Pada saat coaching perasaan saya sedikit gugup, ya, sedikit gugup karena ini baru pertama kali. Namun dengan berjalannya waktu menjadi rileks dan menyenangkan karena coach bisa hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan coachee dan memberi umpan balik yang memotivasi coachee untuk terus bersemangat mewujudkan apa yang sudah direncanakan coachee sebelumnya.